Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas kewirausahaan. Hari ini saya akan membahas 3 topik yang berkaitan dengan kewirausahaan. Yang pertama, saya akan membahas alur berpikir kreatif dalam menemukan ide bisnis. Yang kedua, saya akan membahas pohon industri yaitu pohon sagu. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan produk life cycle dan di sini saya mengambil HP Nokia. Langsung saja kita bahas satu persatu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali alur melakukan kerja menemukan ide bisnis. Di sini yaitu ada produk yogurt Talas Bogor. Berawal dari mata kuliah kewirausahaan, narasumber memikirkan produk apa yang akan dibuat dan kemudian mencari ide. Cara narasumber mencari ide yaitu dengan survei, jalan-jalan, dan searching di Instagram dengan memanfaatkan kearifan lokal khas daerah Bogor. Dan narasumber kemudian menemukan yang namanya kacang Bogor. Kemudian narasumber mencari inovasi kembali dan diubah menjadi yogurt kacang Bogor. Pada tahun 2015, produk pertama yang muncul bernama yogurt kacang Bogor. Kemudian narasumber berpikir lagi, pada saat itu kacang Bogor tidak bagus lagi untuk dibuat produk. Kemudian digali lagi ilmunya dengan narasumber. Pada Oktober tahun 2015 lahirlah produk baru yaitu yogurt beras. Sempat hits pada saat itu yogurt beras lumayan terkenal, tetapi yogurt beras memiliki umur simpan yang rendah hanya 2 minggu dan itu menjadi masalah untuk produk diproduksi terus-menerus. Narasumber ingin memproduksi produk secara massal dan bisa bertahan lama agar tidak memproduksi produk terus-menerus. Dan narasumber mencari ide kembali apa yang ada di Bogor yang bisa dibuat sesuatu yang baru dan tentunya menarik. Akhirnya narasumber menemukan Talas Bogor dan beliau membuat yogurt dari Talas Bogor dan ternyata hasilnya lebih better, rasanya lebih baik dan terciptalah pada bulan Februari tahun 2016 produk yang bernama yogurt Talas Bogor. Kemudian narasumber memikirkan kembali kemasan yang baik, proses jual beli, varian rasa, dan lain-lain. Tanaman sagu. Tanaman sagu itu ada daun dan juga batang. Di daun ini bisa dijadikan yang pertama itu sebagai obat tradisional, atap, dinding, tumang atau tempat sagu dan kerajinan. Kemudian di batang ini bisa dimanfaatkan sebagai kulit batang. Di kulit batang ini bisa lagi dimanfaatkan menjadi kertas, pulpboard, dan bahan bakar. Sagu, pati sagu. Pati sagu ini bisa dimanfaatkan kembali menjadi makanan, bioetanol, siklodestrin, sirup glukosa, bioplastik, lem, Pollywood, tekstil, asam sitrat, dan asam laktat. Di pasti sagu yang makanan ini bisa diolah kembali menjadi salad dressing, bisa dijadikan roti dan juga bisa dijadikan mie. Kemudian di bioetanol ini bisa dimanfaatkan kembali yaitu menjadi bahan kimia, biofuel, dan farmasi. Oke, selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang produk life cycle. Life cycle atau siklus hidup produk adalah tahapan-tahapan atau proses perjalanan dari suatu produk. Produk life cycle ini memiliki 4 siklus. Yang pertama yaitu introduction, yang kedua growth, yang ketiga maturity, dan yang keempat deadline. Yang akan saya jelaskan adalah produk Nokia. Saat ini produk Nokia menurut saya berada di siklus keempat yaitu deadline atau penurunan.
Pada awal 1981, Nokia mulai meluncurkan produk pertama yang bernama Nokia Mobile Telephone. Jadi sepanjang dekade 1980-an diperkenalkanlah ke sejumlah negara, dan Nokia memang menjadi pilihan utama di berbagai negara pada saat itu. Namun, semakin canggihnya teknologi, produk Nokia ini mengalami penurunan penjualan diakibatkan fitur dari produk Nokia yang dianggap sudah mulai tertinggal dari produk yang ada seperti Android, karena produk Android lebih diminati oleh para konsumen sekarang. Hal tersebut dikarenakan produk-produk tersebut memiliki fitur yang lebih baik, seperti lebih memudahkan untuk berkomunikasi secara murah dengan adanya BlackBerry Messenger, WhatsApp, dan lain-lain. Maka dengan penurunan penjualan yang dialami, sebaiknya Nokia memperbarui fungsi produknya dan meninjau kembali produknya. Adapun strategi yang harus dilakukan pada tahap decline atau penurunan untuk bersaing dengan produk-produk lainnya di pasaran adalah: yang pertama, memelihara produk, memperbaruinya dengan menambahkan fitur baru dan menemukan pengguna baru. Yang kedua, menjual murah produk, menurunkan biaya, dan terus menawarkannya terutama kepada pelanggan yang setia. Dan yang ketiga, menghentikan produk, melikuidasi sisa stok atau menjualnya ke perusahaan lain yang bersedia melanjutkan produk. Oke, hanya itu yang bisa saya jelaskan dari tugas mata kuliah kewirausahaan. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.